Baik, dalam konten sekarang ini kita akan memeriksa unit AC. Konon yang kata user kami ini mengalami tidak dingin gitu ya. Oke, di sini kita pertama kali untuk memastikan AC itu bermasalahnya dari apa, ya tentu kita nyalakan dulu indoornya lah gitu ya. Kita on kan dulu. Yang pas kebetulan ini menyalakan AC ini, remote ini kalau kita pas lagi memvideokan ya, sinyalnya itu kalah, jadi kayak kesedot ke HP gitu, jadi agak sedikit susah kalau dalam posisi menyalakan video atau HP lalu akan menyalakan indoor. Nah, tetapi sekarang karena jaraknya udah agak dijauhan dari HP ya sudah nyala. Oke, sekarang sudah diketahui indoornya sudah hidup, jadi sekarang kita langsung fokus ke bagian outdoor unitnya ya. Kita nyalakan dulu biar terang. Oke, kita langsung ke bagian outdoor unit untuk memastikan apa sih sumber permasalahan AC ini tidak ada dingin gitu ya. Apa freonnya habis, apa dia punya mesinnya mati gitu ya. Jadi menentukan permasalahannya ya, kita setelah menyalakan indoor itu harus segera secepat mungkin untuk menuju ke area dia punya indoor unit gitu ya. Oke, sebentar, ini kita outdoor unitnya ada di area sini ya. Mudah-mudahan sih tidak permasalahan yang begitu fatal ya. Yang dimaksud fatal itu ya rusak kompresor gitu ya. Oke, inilah area dia tempat penyimpanan dia punya blowernya atau dia punya outdoor unit atau kompresor atau mesin ya di area sini. Nah, di sini karena kami sudah paham banget outdoor unit yang ruang tersebut itu adalah yang di samping AC GRI ini ya. Mereknya Daikin. Nah, ini dia ya. Coba kita perhatikan ya, di indoor unit ini udah menandakan udah mengirim arus listrik ke bagian outdoor. Tetapi di sini fan blower saja mati, lalu terdengar ada suara kompresor mau start tetapi susah. Sehingga arus listrik akan segera diputus oleh namanya overload ya di atas kompresor itu. Ada bunyi cetik gitu ya. Nah, ini udah dipastikan ya permasalahan seperti ini tuh ada di kapasitor gitu ya. Baik kapasitor pennya maupun kapasitor dia punya kompresor gitu ya, karena satu kapasitor itu dua fungsi, bisa untuk dia punya pen dan dia punya kompresor gitu. Jadi kapasitor multi ya, blower dan pen gitu. Jadi sekarang tuh kebanyakan kapasitor tuh seperti itu, tidak dipisah antara kapasitor kompresor dengan kapasitor dia punya pennya gitu. Oke. Kita buka ya, tentu ini arus listriknya sudah kita lepas dulu ya. Dari siapa tahu ada arus balik atau powernya kebalik ya, bisa saja terjadi ya. Jadi kabel 1-2 nya kita lepas dua-duanya. Nah, ini dia ya, dia punya kapasitornya ya. Satu unit barang ini ada dua fungsi, untuk kapasitor kompresor dan kapasitor dia punya fan blowernya. Oke lah, kita untuk memastikannya lagi ya, apakah ini betul dia punya kapasitor, kita ukur. Kita lepas dulu dia punya kapasitornya ya. Oh ya, mohon maaf ya jika terdengar suara berisik kendaraan. Ini kami langsung di tempat lokasi untuk dia punya pembicaraan ini ya. Jadi kami benar-benar ada langsung ini di lokasi ya. Nah, di sini juga tertera ya, di template ini seri 25 itu ya AC 1 PK lah untuk merek Daikin gitu ya. Dengan daya listriknya 819. Ya kurang lebih kalau diamperkan itu 3,7-an lah ya. Nah, tetapi di sini untuk merek AC Daikin standar Thailand masih Freon 410 ini emang mempergunakan dia punya kapasitornya tuh besar ya. Untuk mesinnya ini 40 mikro, dan kalau untuk pennya sama pada umumnya 2 mikroan ya. Tetapi untuk dia punya mesin kompresornya Daikin ini 40 mikro ya, 1 PK. Oke, kita secara maksimal lagi kita ukur ya. Nah, di sini juga sebetulnya dari bodi atau fisiknya juga udah kelihatan ya, bawahnya ini udah ngegelembung ya. Tetapi kalau untuk yakin lagi, kita bisa ukur dengan mempergunakan apometer. Nanti apometer digital ini bisa membaca dia punya kapasitor ini emang mati total atau lemah gitu ya. Oke, kita posisikan dulu di posisi kapasitor ya. Oke, kita ukur dulu satu-satu, terutama di bagian kapasitor mesinnya ya.
tidak terbaca, berarti emang bener-bener mati ya dia punya kapasitor ini. Lalu kita cek juga dengan ke bagian kapasitor fan-nya gitu ya, atau sebaliknya kapasitor kompresor, kapasitor fan gitu ya. Ternyata dua-duanya emang tidak menunjukkan nilai ya, berarti ini kapasitor ini emang mati total gitu ya. Oke lah, kita tinggal ngeganti baru saja. Ini dia punya kapasitor ya, sudah jelas, sudah terbaca sama apometer digital ini. Biasanya kalau ternyata lemah itu masih menunjukkan nilai ya. Kalau di sini kita ukur sama sekali tidak menunjukkan nilai, berarti ini kapasitor benar-benar mati total gitu ya. Ya. Oke lah, kita ganti ya. Ini kapasitor barunya ya. Fisiknya emang kalau di daerah kami MC ini memang udah terbaik ya. Yang ori juga ya. Di sini tertera 40/2 mikro ya. Jadi 40 ini untuk kompresor, 2 mikronya untuk fan blower ya. Nah, secara fisik lihat kalau AC yang baru ya, kapasitor baru ya, tidak gelembung ya, rata bawahnya. Ini adalah hologram, dia punya MC orisinil ya. Oke, untuk pastinya lagi kita ukur saja dengan mempergunakan apometer seperti biasa, apometer digital yang mampu memprediksi lemah matinya kapasitor atau normalnya kapasitor gitu ya. Oke, tunggu sebentar kalau memang ingin pada tahu ya, bersabar saja ya. Silahkan simak saja sampai tuntas. Kalau yang tidak suka dengan durasi panjang ya lewatin saja, tidak usah ditonton ya. Oke, kita ukur satu-satu ya. Kita ukur dulu yang ke bagian kapasitor kompresor dulu ya. Oke, sebentar ya, pelan-pelan saja bosku. Oke, kita ukur. Nah, mulai terbaca. Nah, 40 mikro koma sekian ya. Ini masih murni kapasitornya ya, 40 mikroan ya. Lalu untuk pennya kita ukur lagi bosku. Nah, terbaca ya 2 mikro, 0,9 sekian. Nah, masih normal bosku. 2 mikro ya. Oke lah, kita segera terpasangkan ya. Mohon maaf jika perakitan kabel-kabelnya ya. Kalau teman-teman yang istilahnya baru awam ya tinggal dipoto saja sebelum dilepas-lepas dari yang aslinya ya. Untuk menghindari kelupaan memasangnya ya. Karena di kapasitor tersebut emang ada tertera C. Terus untuk pen, terus untuk kapasitor, kompresor ada ya. Makanya untuk teman-teman yang istilahnya masih pemula atau mau mengganti sendiri spare part seperti ini, kapasitor dengan keluhan yang sama ya, bisa dipoto aja sebelum kabel-kabel yang menempel di kapasitor yang lama itu dipoto saja supaya menghindari kelupaan gitu ya. Oke, setelah kita pasang, kita coba kita rapikan dulu karena kita juga sudah merasa yakin ini sumber permasalahannya tuh emang di kapasitor gitu ya. Oke lah. Setelah sekrup-sekrupnya ini kita terpasang semua, kita berlanjut ke pemasangan dia punya kabel 123-nya, 123 lagi. Kabel 12 untuk dari indoor ke outdoor yang tadi kita lepas dulu ya. Sekarang kita pasangkan kembali. Seperti kesemulanya ya, yang pada umumnya kalau satu itu adalah warna hitam atau coklat, sedangkan warna dua adalah biru. Gitu kebanyakan tuh seperti itu emang ya. Oke lah, kalau sudah terpasang kabel 123-nya, 123 melulu ya. Kabel 123, 123 lagi. Kabel 12-nya yang dari indoor unit ke outdoor unit sudah terpasang. Ya tentu kita pastikan dulu kabel-kabel ini kuat ya, jangan sampai ada yang kendor gitu ya. Jangan dulu ditutup lah, kita mendingan langsung ke bagian indoor dulu. Untuk menghidupkan dia punya indoornya kita tes ya. Mudah-mudahan emang hasil pengetesan kita ini emang permasalahannya bukan di kompresor tetapi di kapasitornya gitu ya. Oke, seperti biasa indoor kita nyalakan karena berhubung ini di posisi dengan kamera ya, tadi yang kami katakan di awal emang agak sulit ya. Mungkin ini kamera kami ini terlalu kuat untuk menyedot sinyal infrared yang dari remote menuju AC ya, sedikit agak susah ya kalau posisi kamera lagi hidup ya. Nah, makanya kami sedikit digeser-geser dulu kalau dia punya kamera kami supaya AC tersebut bisa dinyalakan dari remote. Nah, alhamdulillah ya, ini indoor unitnya sudah menyala. Oke lah, kalau sudah menyala kita tinggal seperti biasa kembali lagi ke bagian outdoor unit untuk memastikan apakah sekarang sudah bisa start. Nah, kalau ternyata tidak terdengar ini suara kompresor ya, nih dari kasih plastik kelihatan ya sekarang blower fan-nya sudah hidup. Apakah terdengar suara kompresor? Kita pegang aja bagian pipa kecilnya, ini sudah mulai berasa dingin, menandakan kompresor tersebut hidup. Nah, di sini kenapa saat kabel area terminal kabel 1-2-nya penutupnya belum saya pasang, supaya terdengar ketika suara kompresor itu di kamera gitu ya.
Oke lah, sudah yakin ya, sudah pasti dan yang alhamdulillah sudah tertangani. Dan sekarang kita lihat kedua pipanya ya, sekarang dua-duanya sudah berembun semua dan sudah berasa dingin semua. Ini menandakan AC sudah normal kembali. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat khususnya untuk para pemula, untuk para pengguna AC yang mau memperbaiki sendiri ya dengan keluhan yang sama ya, seperti itulah gitu ya cara-caranya dengan keluhan AC tersebut tidak dingin. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Terima kasih telah menyimak sampai tuntas ya. Sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang.